Halo semuanya, saya Faulia Azhara Sihaan dengan NIM 19061102091 dari 5B2 Manajemen. Di sini saya mendapatkan tugas dari dosen pengampu Dr. Olivia S. Nelwan, SE MSI dalam mata kuliah Manajemen Perubahan. Di sini saya akan menjabarkan ringkasan materi dari materi 9 sampai materi 12. Kita masuk pada materi 9, yaitu konteks perubahan organisasi. Perubahan organisasi adalah kegiatan episodik. Artinya perubahan dimulai pada satu titik, berlanjut melalui serangkaian tahap dan mencapai puncak dalam hasil yang diharapkan oleh mereka yang terlibat berupa perbaikan dari titik awal. Perubahan organisasi atau pembaharuan organisasi didefinisikan sebagai pengadopsian ide-ide atau perilaku baru oleh sebuah organisasi. Anderson 2001 mengatakan bahwa terdapat 3 tipe perubahan dalam organisasi, yaitu yang pertama perubahan development adalah respon terhadap lingkungan atau pasar yang relatif kecil. Yang kedua perubahan transisi, perubahan ini dibutuhkan sebagai respon yang lebih signifikan terhadap perubahan lingkungan atau pasar. Yang ketiga perubahan transformasi yang membutuhkan keterampilan kepemimpinan. Selanjutnya materi 10 yaitu rancangan perubahan. Perancangan merupakan proses perubahan keadaan dari yang awal menjadi keadaan yang lebih baik untuk dipakai pada masa yang akan datang. Kemudian, seorang perancang dalam proses perancangannya membutuhkan metode untuk menyalurkan ide dan mengembangkan ide rancangannya. Kebutuhan akan merancang memerlukan beberapa aspek data, dan metode perancangan pada setiap perancangan pasti berbeda satu sama lain antar perancangan objek. Selanjutnya materi 11 yaitu implementasi perubahan. Pekerjaan proyek adalah pekerjaan membuat suatu bangunan, gedung atau pabrik. Bagiannya pun ada bermacam-macam, ada bagian sipil atau bangunan, bagian mekanik meliputi pemasangan mesin-mesin, pemipaan, bagian listrik, dan kontrol automasi. Selanjutnya materi 12 yaitu pengendalian perubahan. Pengendalian perubahan adalah permintaan untuk mengubah garis batas lingkup dan kemudian ditampung, dievaluasi, dan disetujui atau ditolak. Tujuannya adalah untuk menampung permintaan pemangku kepentingan untuk melakukan perubahan pada lingkup, memastikan bahwa permintaan hanya disetujui jika layak dan dapat dicapai, dan mengintegrasikan perubahan ke dalam lingkup yang ada. Manajemen pengendalian perubahan adalah proses yang meyakinkan bahwa implementasi perubahan di dalam ruang lingkup IT efektif. Tujuannya dari manajemen pengendalian perubahan adalah untuk meminimalisir gangguan, kesalahan, dan juga perubahan yang tanpa persetujuan. Selanjutnya ada pengendalian proses. Pengendalian proses adalah disiplin rekayasa yang melibatkan mekanisme dan algoritma untuk mengendalikan keluaran dari suatu proses dengan hasil yang diinginkan. Contohnya, temperatur reaktor kimia harus dikendalikan untuk menjaga keluaran produk. Pengendalian proses banyak sekali digunakan pada industri dan menjaga konsistensi produk produksi massal seperti proses pada penghilangan minyak, pembuatan kertas, bahan kimia, pembangkit listrik, dan lainnya. Pengendalian proses mengutamakan otomasi sehingga hanya diperlukan sedikit personel untuk mengoperasikan proses yang kompleks. Itulah pembacaan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik dalam pembacaan materi maupun penulisan materi. Saya ucapkan terima kasih.